forum yang paling penting untuk mempertemukan antara produsen, baik yang besar, menengah dan kecil, kepada pembeli dari luar negeri. Dan memang kalau kita mau maju, kita harus menyerbu pasar dunia itu. Gitu. Ya caranya ya dengan pameran. Puncak pameran itu ditunggu-tunggu oleh luar negeri, Trade Expo Indonesia. Pemirsa, di tengah upaya pemulihan ekonomi, Indonesia kembali dihadapkan dengan tantangan perlambatan ekonomi global. Disebutkan bahwa dampak perlambatan ekonomi global mulai dirasakan Indonesia yang terindikasi dari terkontraksi ekspor secara tahunan atau year on year pada kuartal 2 2023. World Trade Organization atau Organisasi Perdagangan Dunia memprediksi akan terjadi perlambatan volume perdagangan barang hingga tahun 2023 ini imbas dari melesunya perdagangan komoditas. Meski demikian, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan tetap solid, tumbuh di level 5% pada tahun 2023 dan 2024. Selain itu, kita juga melihat bahwa sejumlah upaya terus dilakukan oleh Kementerian Perdagangan untuk menggenjot ekspor Indonesia. Dalam waktu dekat, Kementerian Perdagangan akan menggelar Trade Expo Indonesia ke-38 pada tanggal 18 hingga 22 Oktober 2023. Untuk membahasnya, saya Zilvia Iskandar sudah bersama dengan Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Bapak Zulkifli Hasan. Pak Menteri, apa kabar? Baik, Alhamdulillah Zilvia. Senang sekali mendengarnya. Pak Menteri, kita langsung membahas bagaimana potret kinerja perdagangan ekspor Indonesia di tengah tantangan global saat ini, Pak. Ya, memang ekonomi melambat ya, prediksi Bank Dunia maupun IMF dan lain-lain, terutama Barat ekonominya melambat, pertumbuhannya jauh menurun ya. Tetapi kita syukuri ya, kita masih tumbuh kemarin 5,17 ya, walaupun kita akui memang year on year misalnya surplus kita turun. Periode yang sama Agustus tahun lalu kita surplus 34 hampir 35 miliar dolar, tapi tahun ini per Agustus kita surplus kira-kira hampir 25 miliar dolar, ada penurunan. Jadi ekspor kita turun, juga impornya juga turun ya. Nah, oleh karena itu berbagai hal kita lakukan, kita ikhtiar, kita kan manusia dikasih akal untuk berikhtiar agar apa yang kita hadap ini paling kurang pertumbuhan ekonomi kita tidak lebih buruk dari tahun lalu. Ya, paling kurang sama, syukur-syukur bisa lebih. Oleh karena itu banyak yang kita lakukan, antara lain kita mengembangkan pasar ya, dari pasar yang sekarang dulu pasar tradisional itu Barat, Eropa, EU gitu, kemudian Jepang, Korea Selatan, Tiongkok, Amerika dan lain-lain. Ini sekarang melambat semua, Tiongkok sangat lambat sekarang ya, jauh gitu. Begitu juga Uni Eropa dan lain-lain. Nah, oleh karena itu kita mengembangkan pasar-pasar yang non tradisional ya. Asia Selatan. Jadi kita sekarang surplus terbanyak itu dari Asia Selatan. India kita hampir 14 miliar dolar, Pakistan kita hampir 3 miliar dolar surplusnya, Bangladesh gitu. Oh, kalau dulu Bangladesh enggak, Bangladesh sekarang punya uang. Pakistan punya uang gitu ya. India apalagi. India akan menjadi penduduk terbesar di dunia dan ekonominya tumbuh tinggi sekali. Kemungkinan 2 tahun lagi dia akan menjadi ekonomi terkuat nomor 3 di dunia. Jadi ini perlu kita kembangkan. Asia Selatan, hampir 2 miliar jumlah penduduk yang ada di sana. Nah, kita garap. Saya udah ke-5 kali ke India. Jadi tidak ke barat, tapi ke India udah 5 kali ya. Karena potensi pasarnya besar. Dan ini non tradisional, dia ekonominya tumbuh. Barat kan tidak, bahkan turun. Nah, juga Afrika itu hampir 1,5 miliar manusia. Afrika dulu kelaparan, sekarang enggak lagi. Mereka sudah bisa belanja sepatu, pakaian yang mungkin sepatu yang $10, pakaian yang $5 gitu ya. Sudah makan lebih cukup mereka sekarang, bahkan bisa belanja,
sudah mulai berani ngutang gitu. Jadi Afrika juga berkembang. Jadi kita kembangkan ke sana. Saya sudah ke Mesir ya, Pak Presiden sudah kemarin berseminggu di Afrika itu untuk mengembangkan hubungan dagang kita ke sana. Non tradisional. Juga Timur Tengah yang selama ini dagang kita kecil. Nah, Timur Tengah itu urusannya domestic worker, kemudian urusan umroh haji itu oke, tapi dagangnya ketinggalan. Lebih tinggi dengan Vietnam dan Thailand daripada dengan kita. Padahal yang haji kita, yang umroh kita 2 juta per tahun, uang kita, tapi belanjanya Arab Saudi, Timur Tengah, Vietnam dan Thailand lebih tinggi daripada kita kembang ke sana. Ya, punya uang, ada petrodolar di sana. Ada hampir 600 juta penduduk dan punya hubungan yang panjang dengan Indonesia. Kita juga kembangkan sana. Juga Asia Tengah yang selama ini kita kurang ya. Asia Tengah juga tumbuh ekonominya, juga Eropa Timur, bahkan sekarang mulai tumbuh bagus Latin Amerika. Kita sampai ke sana untuk menjajaki melambatnya ekonomi di bagian barat. Kira-kira itu. Ya. Jadi mencari pasar-pasar baru ya Pak, yang selama ini mungkin belum tergarap, sekarang dimaksimalkan. Ya. Kalau sektor Pak, sektor mana yang paling banyak menyumbang atau berkontribusi terhadap neraca perdagangan kita sejauh ini? Ya tentu kita masih mengandalkan sumber daya alam, batu bara, nomor 2 itu CPO sawit ya, palm oil dan turunan-turunannya gitu. Dan yang paling mengejutkan bagus sekali itu terjadi peningkatan hampir 30% itu hilirisasi nikel. Itu memberikan kontribusi yang sangat besar sekarang. Juga produk-produk manufaktur kita ya yang tumbuh hampir 56%. Itu sesuatu yang luar biasa gitu. Kalau dulu hanya sumber daya alam, tapi sekarang ada hilirisasi, sumber daya pun ada hilirisasi, juga manufaktur kita. Gitu ya. Baik. Pak Zulhas, berikutnya kita akan bahas lebih spesifik lagi karena sebentar lagi Kementerian Perdagangan ini akan menggelar Trade Expo Indonesia. Boleh dikasih gambaran sedikit dulu Pak sebelum kita bahas lebih jauh? Itu apakah akan menjadi upaya yang strategis dilakukan Kementerian Perdagangan untuk... Ya, Trade Expo Indonesia itu sudah berlangsung puluhan tahun itu dan pameran terbesar Indonesia untuk ekspor dan didatangi oleh puluhan ribu buyer dari luar mancanegara. Ya kalau saya nggak salah hampir 150 negara datang. Ya. Dan yang datang itu dari luar negeri itu ya puluhan ribu. Jadi untuk ajang memperkenalkan produk-produk Indonesia itu memang Trade Expo terbesar. Ada juga pameran lain, tapi puncak pameran itu ditunggu-tunggu oleh luar negeri. Trade Expo Indonesia. Kita tunggu nanti seperti apa pembahasan lebih jauh soal Trade Expo Indonesia. Ini merupakan etalase dari produk dan juga layanan Indonesia. Kita akan bahas lebih jauh pemirsa usai jeda. Kembali lagi di wawancara khusus masih bersama dengan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Bapak Zulkifli Hasan. Pak Zul, selama 5 hari Trade Expo Indonesia, apa yang menarik Pak? Zilvia, itu sukses Trade Expo itu ada kata kuncinya kolaborasi. Ya, kemarin kita tahun lalu Trade Expo Indonesia itu menghasilkan kontrak ya hampir 14 miliar dolar. Hanya 5 hari yang offline, lainnya daring, online gitu. Dan dihadiri oleh puluhan ribu buyer dari luar negeri. Kenapa itu bisa terjadi? Karena ini ada kerjasama yang luar biasa. Para duta besar bersama atas perdagangan dan ITVC ya kita yang ada di luar negeri itu kerjasama. Bu Menlu juga reportnya luar biasa. Itu bareng-bareng mengajak buyer dari luar negeri untuk datang ke Indonesia. Dari India itu ada 160 buyer gitu. Dan yang dikondisikan oleh duta besar dan perwakilan dagang kita yang ada di sana. Atas arahan Ibu Menlu ya. Begitu juga di duta besar kita di negara lain. Dari Malaysia itu 180 buyer itu. Dari Arab Saudi itu 140 buyer. Jadi ratusan orang datang karena dimobilisasi, diyakinkan oleh duta besar bersama perwakilan dagang kita yang ada di negara-negara itu. Ini satu sinergi yang sangat positif ya. Manfaatnya terasa sekali satu. Yang kedua dukungan pemerintah daerah, waduh luar biasa.
produk-produk unggulan di kabupaten, di provinsi ya, dibantu oleh bupati dan gubernur untuk ikut pameran. Ya, bahkan difasilitasi oleh pemerintah daerah. Jadi kerjasama gubernur, para bupati untuk memperkenalkan produk-produk andalannya mereka agar mereka bisa ekspor itu luar biasa. Ya, itu yang kedua. Jadi dukungan pemerintah daerah. Yang ketiga, pengusaha-pengusaha besar juga partisipasinya luar biasa. Karena dia ngambil yang besar-besar, yang harganya mahal, akhirnya yang kecil kita kan bisa subsidi. Nggak usah. Jadi mereka bisa ikut pameran di situ. Jadi kata kuncinya kolaborasi, kerjasama itu menghasilkan kesuksesan yang luar biasa. Karena Trade Expo ini kan forum yang paling penting untuk mempertemukan antara produsen, baik yang besar, menengah dan kecil, kepada pembeli dari luar negeri. Juga memperkenalkan produk-produk kita kepada para buyer yang ada di luar negeri. Dan memang kalau kita mau maju, kita harus menyerbu pasar dunia itu. Gitu. Ya caranya ya dengan pameran. Kadang-kadang kita juga ikut di pameran dunia, bahkan kita juga ikut. Kadang-kadang saya beberapa kali memimpin delegasi untuk business matching antara pengusaha kita dengan pengusaha-pengusaha di negara-negara, terutama yang non tradisional tadi itu. Itu kira-kira, Zilvia. Ya. Berarti Pak, kalau dengan capaian yang sudah luar biasa di tahun sebelumnya, di tahun ini targetnya bagaimana Pak? Meningkat lagi? Harus data, karena kemarin 14 miliar dolar ya. Berarti tahun ini kita harapkan lebih dari itu. Dan mudah-mudahan bisa, insya Allah bisa ya. Sekali lagi, saya juga menyampaikan, ayo Trade Expo ini kalau ada yang belum ikut segera. Karena ini forum yang paling bergengsi, forum yang paling menguntungkan, sarana yang paling hebat lah untuk memperkenal produk-produk para pengusaha ya agar bisa dilirik, dilihat oleh buyer luar negeri. Artinya bisa pengusaha-pengusaha kita, produk-produk kita bisa ekspor ke luar negeri. Pasar domestik penting, tapi kalau bisa ekspor kan luar biasa. Jadi kegiatan apa Pak yang bisa dimanfaatkan oleh para pelaku usaha yang ikut Trade Expo Indonesia untuk mengembangkan bisnisnya? Ya, nanti pertemuan di situ ada pelatihan, ada business matching, ya, ada konsultasi dan lain-lain banyak. Juga kita ada nanti di Trade Expo Indonesia itu ada namanya Jakarta Muslim Fashion Week. Untuk memperkenalkan sebagai negara muslim terbesar di dunia, nanti bayangkan Afrika itu kan perlu kerudung, perlu pakaian gamis gitu, dan kita harganya kan $10, $5 gitu ya, sangat cocok untuk mereka. Apalagi warna-warna yang tajam gitu. Nah, oleh karena itu kita juga bersama nanti akan ada Jakarta Muslim Fashion Week. Kita berharap Jakarta nanti menjadi pusat modes yang untuk negara-negara yang mayoritas Islam seperti itu. Okay. Selain ada juga Jakarta Fashion Week yang sifatnya itu umum. Yang kemarin di istana juga. Ya. Itu di iya, Istana Berbatik. Okay. Itu Jakarta Fashion Week itu ya. Okay. JFW. Ya, salah satu ada produk Jakarta Muslim JMFW. Iya. Gitu. Oke, jadi salah satu produknya sudah ketahuan ini fashion dan pasti akan ada kategori-kategori lainnya. Jadi total ada 7 ya Pak kategorinya ya? Banyak, ada fashion, ada makanan ya, ada beauty. Oh, beauty kita hebat, Zilvia, keren-keren. Nggak kalah sama Korea Selatan. Nggak kalah ya. Beauty itu banyak sekali. Jadi ada makanan, ada beauty, ada handicraft, ada turunan sipil dan lain-lain gitu. Okay. Ya hasil UMKM tentu modest tadi itu. Oke, baik. Pak Zulhas tadi sudah mengatakan bahwa ini akan menjadi sebuah event yang sangat menarik untuk para pelaku usaha. Tadi juga jangan ketinggalan. Ya. Nah, nanti Pak akan bergabung di segmen selanjutnya adalah hadir Official Digital Signature and Tax Reporting Partner atau PRIVI. Ini adalah salah satu perusahaan yang akan bergabung dalam Trade Expo Indonesia tahun ini. Seperti apa? Kita akan bahas lanjut pemirsa usai jeda. Ya. Didukung oleh
Kami lanjutkan kembali wawancara khusus bersama dengan Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Bapak Zulkifli Hasan, dan sekarang juga sudah bergabung CEO PT Privi Identitas Digital. Sudah ada Bapak Marshall Pribadi. Pak Marshall, apa kabar? Baik, luar biasa. Oke, luar biasa. Tadi sudah mendengar ya Pak Zulhas mengatakan apa saja ini merupakan sebuah event. Trade Expo Indonesia itu event yang sangat menarik untuk pelaku usaha. Dan saya dengar tadi bahwa Privi baru pertama kali join di Trade Expo Indonesia tahun 2023 ini. Jadi kenapa itu alasannya baru kali ini bergabung? Ya, jadi Privi ini kan memang penyelenggara tanda tangan elektronik dan layanan pengiriman elektronik tercatat. Kami ini berizinnya ke Kementerian Kominfo. Selama ini memang 7 tahun Privi berdiri, kebanyakan kami serving financial institutions. Jadi hampir semua bank terbesar di Indonesia, perusahaan asuransi terbesar di Indonesia, leasing, telco itu memang kliennya Privi menggunakan layanan identitas digital, tanda tangan elektronik kami. Nah, baru sekarang ini kami sudah memantapkan diri untuk berekspansi ke sektor lain gitu. Karena di financial sector itu kami sudah menjadi market leader. Nah, kami berterima kasih sekali ke Kementerian Perdagangan, ya, Pak Mendak, ya. Siap. Di mana justru dalam perdagangan itu kan banyak sekali dokumen, LC, Bill of Lading, Purchase Order, berita acara serah terima barang dan sebagainya. Nah, ini kan cepat atau lambat pasti akan didigitalisasi. Dan kalau di dunia finansial, Sylvia, kita lihat 190-an negara lah di dunia, itu rata-rata market leadernya itu adalah pemain tanda tangan digital global, ya dari barat lah biasanya. Indonesia ini sepertinya satu dari segelintir yang market leadernya adalah pemain lokal, yaitu Privi. Nah, jangan sampai ketika perdagangan ini akan diakselerasi digitalisasinya, nanti yang masuk juga pemain asing gitu. Jadi disinilah kami mendukung Trade Expo supaya berbagai dokumen transaksi perdagangan bisa menggunakan tanda tangan digital buatan anak bangsa. Pak Zulhas, komentarnya bagaimana Pak dengan keikutsertaan Privi? Ya, anak muda karena ini zaman sudah digital, karena mungkin lagi penjualan sekarang sudah online. Saya baru mengatur, baru menata ya, yang kadang-kadang salah pahami. Kita tidak melarang online apapun, tidak melalui sosial media apapun, tidak, tapi kita tata agar semuanya baik kan, agar ekosistemnya baik gitu. Dan digital itu sudah nggak mungkin dihindari. Secara bertahap nanti semuanya akan begitu. Semuanya orang nanti akan bebas, paperless, mungkin nggak nulis lagi ya. Betul. Semua akan digital. Nah ini ada anak muda yang lokal yang sudah ekspansi ke Australia, saya tahu ini, Marshall, luar biasa Privi ini, luar biasa. Oleh karena itu sekarang di Kemendak harus kita ajak nih, tidak hanya di bidang keuangan finance saja gitu. Di perdagangan kan bayangin itu semua digital kan, online itu banyak sekali gitu, transaksi, belum lagi nanti apa namanya pembayar ekspor impor ya, transaksi antar perusahaan, industri dan lain-lain itu besar sekali. Maka nanti saya akan agendakan. Ada lagi kripto di sini, ada macam-macam lah. Ada bursa komoditi di sini, ada bursa sawit, macam-macam gitu ya. Yang orang harus udah ketinggalan sekarang kan. Betul. Ini kan tercatat, tanda tangannya diakui, karena tercatat ya. Jadi walaupun elektronik sama dengan tekan sendiri, dan itu lebih kuat ya. Kalau ini kan bisa dipalsu atau apa kan repot gitu. Jadi memang ini sudah masanya sekali lagi. Dan ini sudah bagus, sudah besar, Marshall ini dalam Privi-nya itu kita dukung. Kalau enggak nanti lain-lain masuk lagi yang lain. Ya masa semua orang lain. Kalau bisa kita dong. Kalau Pak Marshall berarti ekspektasinya mengikuti Trade Expo Indonesia tahun ini apa Pak? Ya, satu memang mengenalkan tanda tangan elektronik, layanan pengiriman elektronik tercatat gitu ya, identitas digital terverifikasi ke pelaku perdagangan. Ya, di mana kami memberikan free tanda tangan digital, e-materai juga senilai 3 juta rupiah untuk setiap perusahaan, untuk 1.000 perusahaan jadi 3 miliar rupiah di Trade Expo ini sebagai perkenalan Sylvia. Nah harapannya gini, sekarang kalau korespondensi perdagangan itu, dulu kan pakai surat tercatat, sekarang email. Nah, masalahnya email itu kan tidak terverifikasi. Saya bisa bikin joko.widodo@gmail.com, zulkifli.hasan@gmail.com, lalu saya bisa
kirim email atas nama itu kan repot. Banyak sekali penerimaan dokumen yang time sensitive itu juga di-deny. Contoh, invoice gitu ya, dibayarkan 30 hari sejak diterima. Atau penawaran harga komoditas yang harganya fluktuatif, hanya berlaku 1 jam, 3 jam, harus di-accept. Oh, saya udah accept kok. Loh, di email saya belum. Nah, sedangkan mail server itu kalau dikelola masing-masing perusahaan, mereka kan bisa mengedit apapun yang ada di send item dan di inbox-nya. Nah, dengan layanan pengiriman elektronik tercatat yang sudah diatur oleh Peraturan Perundang-undangan Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, hingga Permenkominfo, ini semua sudah terjamin 3 hal. 1, identitas penerima dan pengirim pesan itu harus terverifikasi. Jadi semua yang diterbitkan sertifikat elektronik Privi ini kami verifikasi dulu identitasnya ke Ditjen Dukcapil hingga biometrik wajahnya. Jadi bank Aman sudah. Ya. Yang kedua, integritas isi pesan yang di exchange, perubahan 1 titik, 1 koma, 1 spasi akan ketahuan karena semua ditandatangani secara digital dengan enkripsi public key cryptography. Di mana tadi kayak Pak Mendak bilang, kalau cuma gambar tanda tangan gini di media digital apa sulitnya dipalsu. Dengan Photoshop kita bisa crop tanda tangan orang, kita copy. Ini nggak bisa, harus pakai sertifikat elektronik. Baik. Terakhir, Ya. itu adalah the handling of the message, mulai dari itu dikirim, diterima, dibuka, ditandatangani, itu semua audit trailnya juga immutable, tidak bisa diubah jam berapa, detik berapa, dari device mana surat ini sudah diterima. Oke, baik. Pokoknya jejak digital itu udah nggak bisa dianulah. Nggak bisa dimain-mainin lagi ya Pak ya. Oke, terakhir Pak Zulhas, jadi dengan berbagai kemudahan yang ditawarkan produk dan kemudahan dalam bertransaksi juga ditawarkan di Trade Expo Indonesia, terakhir yang ingin Pak Zulhas sampaikan kepada para pengunjung nanti? Ya, saya berharap ini para pelaku usaha Indonesia yang terlambat ramaikan, yang belum ikut-ikut, apalagi unggulan-unggulan daerah, ya hadir nanti karena ini sebagian besar akan datang dari luar negeri. Mudah-mudahan di sini bisa mempertemukan antara pelaku industri kita, usaha kita dengan buyer luar negeri. Ya. Saya kira demikian. Baik, terima kasih. Terima kasih Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Bapak Zulkifli Hasan, dan juga Pak Marshal Pribadi. Terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam wawancara khusus. Sukses untuk Trade Expo Indonesia yang ke-38 di tahun ini. Pemirsa, demikianlah wawancara khusus saya bersama dengan Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Bapak Zulkifli Hasan, dan juga Bapak Marshal Pribadi. Saya Zilvia Iskandar, pamit undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih Bapak. Terima kasih Mbak Sylvia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.